Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali melalui renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo, tepatnya Rabu 12 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini dapat kami jalani itu semua karena Tuhan yang menganugerahkan. Topanglah kami Tuhan dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga kami dikuatkan dari firman-Mu menjalani hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Karena itu, pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Amin. Pengikut Yesus yang bertumbuh. Sering kita mendengar banyak cerita saat pemilihan penatua dan diaken di jemaat. Ada yang tidak bersedia dicalonkan dengan alasan masih terlalu muda, sudah terlalu tua, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa jadi panutan, dan lain-lain. Juga mungkin kita pernah mendengar orang berkata, dia itu penatua atau diaken, tapi kelakuannya atau sikapnya tidak pantas menjadi panutan. Sebagai pengikut Kristus, apa yang ingin kita katakan dengan realita ini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ada syarat-syarat khusus yang harus diperhatikan untuk mengangkat atau memilih pelayan khusus di jemaat. Syaratnya bukan hanya karena punya fisik yang menarik dan kemampuan intelektual yang baik, namun juga harus punya kehidupan moral dan spiritual yang berkenan kepada Tuhan. Syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut: seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati, jangan bercabang-cabang lidah, jangan serakah, dan lain-lain. Membaca syarat-syarat di atas mungkin membuat hampir semua orang mundur untuk menjadi pelayan. Lalu siapa yang akan menjadi pelayan di jemaat? Ketika melihat syarat itu sebagai beban, maka sulit untuk kita memberi diri. Namun jika melihat syarat itu menjadi penggerak untuk mengalami pertumbuhan sebagai pengikut Kristus, maka kita datang dengan kerendahan hati, mau belajar dan dibahagi oleh Roh Kudus. Kristus tentu menginginkan agar pengikutnya mengalami pertumbuhan. Ini berlaku bagi semua, bukan hanya bagi pelayan khusus. Mari mengambil komitmen hari ini untuk mengubah satu hal yang perlu kita ubah untuk menjadi pengikut Kristus yang terus bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, luar biasa ketika Tuhan memperkenankan kami menjadi pelayan Tuhan. Kesempatan untuk kami semakin bertumbuh sebagai pengikut Tuhan Yesus yang mau diubahkan. Jadikanlah seluruh jemaat-Mu menjadi anak-anak Tuhan dan pelayan Tuhan yang terus mau diubahkan, sehingga menjalani semua tanggung jawab ini dengan takut akan Tuhan dan menjadi umat Tuhan yang baik, pelayan Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan seluruh aktivitas jemaat pada hari ini ya Tuhan.
dalam situasi apapun yang dialami saat ini, yang sedang bergumul, kekuatan dari Tuhan akan Tuhan berikan sehingga jemaat kuat dan melewati tantangan itu dengan baik. Dan yang sedang mengalami kebahagiaan atau sukacita, Tuhan juga menyempurnakan sehingga sukacita itu semakin membawa jemaat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan penuh dengan kerendahan hati menerima itu sebagai bagian dari berkat Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, sertai seluruh jemaat dalam beraktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat dan terus berkarya di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberkati jemaat.